Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudayfa Lailatul Sakinah dengan NIM 123502060. Kelas 1B, jurusan Bahasa dan Sastra Alat, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah ilmu hadis. Di sini saya akan menyotorkan hafalan hadis. Hadis yang pertama mengenai amal tergantung pada niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia cari atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga mengenai larangan berbuat bid'ah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-ngadakan hal baru dalam urusan agama yang tidak ada dasar hukumnya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan amalan tanpa didasari perintah dari kami, maka ia tertolak. Hadis yang keempat mengenai agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Untuk siapa? Kemudian Nabi menjawab, untuk Allah, kemudian kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan semua manusia pada umatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kelima, anjuran untuk meninggalkan hal yang meragukan. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nisa'i wa Tirmidzi. Wa qala hada haditsun hasan wa sahih. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, merupakan cucu kesayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku telah hafal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi wan Nisa'i. Tirmizi berkata bahwasanya hadis ini hadis sahih dan hadis hasan dan sahih. Kemudian hadis yang keenam mengenai kebaikan seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan wa rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya. Kemudian hadis yang ketujuh tentang larangan membunuh seorang muslim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda'i thalathin as-sayyibu zayyidi wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan membunuh seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara, yaitu seorang yang pernah menikah kemudian berbuat kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara, yaitu seorang yang pernah menikah kemudian berbuat zina, kemudian membunuh orang keluar agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-8 mengenai jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Kemudian Nabi bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali dan bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang ke-9 mengenai bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun kau berada. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillahi haitsu ma kuntu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi yakhluqu hasanin. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hada hadits hasan wa fi ba'din nasahi hasan wa sahih, yang artinya dari Abu Dzar Jundab bin Junadah bin Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahan dan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ia berkata, hadis ini tuh hadis hasan, dan dalam kitab lainnya juga disebutkan bahwasanya hadis ini itu hadis hasan juga sahih. Kemudian hadis yang ke-10 mengenai berbuatlah sesukamu.
an Ibni Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansaril Badriyati radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tasma fasna ma syi'ta rawahu Bukhari. Artinya dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian perkataan para nabi terdahulu yang masih dikenal umat manusia itu adalah, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang ke-10 mengenai berlaku baik dalam segala hal. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yuhrih dzabihatahu rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mengharuskan untuk berlaku baik. Allah itu mengharuskan untuk berlaku baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah engkau tajamkan pisaunya dan menyenangkan terhadap hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-11 mengenai iman dan istiqomah. An Abi Amrin waqila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim, yang artinya bahwasanya dari Abu Zar dari Amr ada pula yang mengatakan bahwasanya itu tuh dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada siapapun selain engkau. Beliau Nabi Muhammad menjawab, katakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu mengenai janganlah berbuat yang merugikan terhadap orang lain. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. Hadis ini disebut dengan hadis hasan atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ad-Dari juga. Di sini dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemadaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkannya oleh Ibnu Majah. Hadis selanjutnya yaitu mengenai perubahan kemungkaran sesuai kemampuan. Di sini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' falisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka
dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya itu mengenai salah, lupa dan terpaksa itu diampuni. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha takhawazali an ummati al khatani walisan wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku dikarenakan keliru atau lupa dan karena dipaksa. Hadis ini juga hadis hasan yang mana diriwayatkannya oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian hadis yang terakhir yaitu tentang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Bahwasanya dalam artinya dalam hadis ini juga disebut dengan hadis sahih atau hadis hasan, yang mana artinya itu dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nah, hadis ini juga disebut dengan hadis sahih yang mana diriwayatkan dalam suatu kitab Al-Hujjah itu yang sanadnya itu sahih. Mungkin cukup sekian hadis yang saya bacakan. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam pelafalan atau penyampaian hadisnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.